Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa di antara kalian yang mudah lesu, sering gelisah, lalu kayak orang yang suka galau gitu? Apakah kamu tahu apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Nah, bisa jadi itu merupakan ciri-ciri tubuh kamu kekurangan protein. Lah, kok bisa sih kekurangan protein? Nah, jadi walaupun kamu sudah makan banyak, tetapi makanan yang dikonsumsi itu tidak mengandung protein, ya sama aja ya. Jadi, tubuh kita harus cukup mengonsumsi protein. Ada beberapa makanan yang mengandung protein, contohnya seperti daging, telur, susu, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita akan bahas apa itu protein. Sejatinya, protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintetis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, apa itu DNA? DNA adalah sekumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Nah, DNA ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Fitri. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu kalau protein itu ternyata dapat terbentuk dalam tubuh manusia melalui proses yang namanya sintesis protein? Sintesis protein adalah proses dasar biologi di mana sel membuat protein berdasarkan informasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Nah, pada proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah transkripsi atau penyalinan. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi adalah tahap pertama sintesis protein yang dimana sebagian kecil pendinginan DNA menjadi untai mRNA, messenger RNA. Nah, pada proses ini, pada tahapan ini, dia itu ada di sel eukariotik. Proses ini terjadi di nukleus, yaitu di inti sel. Sedangkan sel prokariotik terjadi di sitoplasma. Proses ini terjadi di nukleus, yaitu di inti sel. Komponen utama DNA bertindak sebagai cetak biru template genetik. Hanya satu untai DNA, untai cetakan atau antisense yang digunakan untuk pendinginan. RNA polimerase, enzim utama yang mengkatalisis proses transkripsi. Nukleotida RNA, bahan baku berupa basa nitrogen, adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Tahapan transkripsi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. RNA polimerase mengenali dan menempel pada daerah promotor, daerah awal gen pada DNA. Enzim ini kemudian membuka untai ganda DNA, memisahkannya menjadi dua untai. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. RNA polimerase bergerak sepanjang membuka cetakan DNA dari arah 3 ke 5. Enzim menambahkan nukleotida RNA satu persatu membentuk untai mRNA baru. Aturan pasangan basa, adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada mRNA dan guanin berpasangan dengan sitosin. Di belakang RNA polimerase, DNA yang sudah terkondisi akan menutup kembali. Kemudian yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Hasil transkripsi juga molekul mRNA yang membawa informasi genetik dalam bentuk urutan 3 basa yang disebut kodon. mRNA ini kemudian meninggalkan nukleus dan ke sitoplasma untuk proses translasi. Selanjutnya, hasil transkripsi. Molekul mRNA yang membawa informasi genetik dalam bentuk urutan 3 basa yang disebut kodon. mRNA ini kemudian meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma untuk proses translasi. Tahap berikutnya, translasi. Translasi adalah tahap kedua di mana urutan kodon pada mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino spesifik untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Proses ini terjadi di ribosom dalam sitoplasma. Kemudian, komponen utama. mRNA atau messenger RNA membawa kode genetik atau kodon. Ribosom bertindak sebagai terjemahan pabrik, terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Memiliki 3 situs pengikatan, yaitu situs A atau aminoasil,
P atau peptidil, dan E atau exit. tRNA atau transfer RNA berfungsi sebagai penerjemah yang membawa asam amino spesifik. Setiap tRNA memiliki urutan 3 basa yang disebut antikodon yang akan berpasangan dengan kodon pada mRNA. Asam amino, bahan baku protein, terdapat 20 jenis asam amino. Translasi terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Awalnya, subunit ribosom kecil menempel pada mRNA. Inisiator tRNA membawa asam amino metionin yang dimana mengenali kodon start biasanya AUG pada mRNA dan menempatkan dirinya pada situs P ribosom. Kemudian, subunit ribosom besar bergabung melengkapi struktur ribosom yang aktif. Tahapan yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. tRNA yang kedua membawa asam amino berikutnya masuk ke situs A ribosom, antikodonnya berpasangan dengan kodon pada mRNA. Pada enzim peptidil transferase atau aktivitas yang ada di ribosom besar membentuk ikatan peptida antara asam amino pertama di situs P dan asam amino kedua di situs A. Ribosomnya bergeser atau translokasi satu kodon ke arah untai nomor 3 tRNA yang kosong atau tanpa asam amino pindah ke situs E dan keluar, sementara tRNA yang membawa rantai polipeptida pindah ke situs P. Situs A kembali kosong, yang dimana kondisi ini siap menerima tRNA berikutnya. Siklus ini berulang dan memanjangkan rantai polipeptida. Tahapan yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Ribosom mencapai salah satu dari 3 kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA pada mRNA. Faktor pelepasan atau rilis faktor berikatan dengan kodon stop di situs A. Faktor ini menyebabkan rantai polipeptida terlepas dari tRNA dan keluar dari ribosom. Komponen-komponen translasi seperti ribosom, mRNA, dan tRNA berpisah dan siap digunakan kembali. Yang selanjutnya yaitu hasil translasi. Hasil translasi menghasilkan rantai polipeptida yaitu rangkaian asam amino yang tersusun sesuai urutan basa pada mRNA. Setelah terbentuk, rantai ini belum berfungsi hingga mengalami pelipatan menjadi struktur 3 dimensi yang khas. Pelipatan terjadi melalui interaksi antar gugus kimia yaitu asam amino seperti ikatan hidrogen, disulfida, dan gaya hidrofobik yang membentuk konfigurasi tertentu. Struktur 3 dimensi tersebut menentukan fungsi protein karena memungkinkan terbentuknya situs aktif atau daerah pengikatan. Dengan demikian, rantai polipeptida yang telah melipat akan menjadi protein fungsional yang dapat menjalankan berbagai peran penting di dalam sel. Yang selanjutnya yaitu poin penting tambahan. Poin penting tambahan terdapat beberapa poin. Yang pertama seperti basa nitrogen yang dihasilkan dari DNA, yaitu yang pertama adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan basa nitrogen yang dihasilkan oleh RNA adalah adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Selanjutnya kode genetik. Setiap urutan 3 basa atau kodon pada mRNA mengkode 1 asam amino spesifik. Selanjutnya tRNA atau transferred RNA, yaitu memiliki struktur khas seperti daun semanggi dengan antikodon di satu ujung dan asam amino di ujung lainnya. Ini berfungsi sebagai adaptor antara kodon dan asam amino. Selanjutnya yaitu enzim aminoasil tRNA sintease. Enzim yang bertanggung jawab untuk mengisi tRNA dengan asam amino yang benar, memastikan kesesuaian antara antikodon dan asam amino yang dibawanya. Dan poin yang terakhir yaitu signifikansi. Sintesis protein adalah dasar untuk semua struktur dan fungsi sel, mulai dari enzim hingga hormon dan struktur seluler. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai tugas asinkron pertemuan ke-6 pada mata kuliah Biologi Molekuler dan Genetika dengan topik transkripsi dan translasi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana proses biologi berlangsung di dalam sel, serta menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.